heavens are your tabernacle. Glory to the Lord on high. God of wonders beyond our galaxy, you are holy, holy. The universe declares your majesty. You are holy, holy, Lord of heaven and earth, Lord of heaven and earth. Early in the morning, I will celebrate the light, and as I stumble in the darkness, I will call your name by night. God of wonders beyond our galaxy, you are holy, holy. The universe declares your majesty. You are holy, holy, Lord of heaven and earth, Lord of heaven and earth. To the Lord of heaven and earth, to the Lord of heaven and earth, to the Lord of heaven and God of wonders beyond our galaxy, you are holy, holy. The universe declares your majesty. You are holy, holy, God of wonders beyond our galaxy. You are holy, holy. The universe declares your majesty. You are holy, holy, Lord of heaven and earth, Lord of heaven and earth, to the Lord of heaven and Lord of all creation, of water, earth, and sky. The heavens are your tabernacle. Glory to the Lord on high. God of wonders beyond our galaxy, you are holy, holy. The universe declares your majesty. You are holy, holy, Lord of heaven and earth, Lord of heaven and earth. Early in the morning, I will celebrate the light, and as I stumble in the darkness, I will call your name by night. God of wonders beyond our galaxy, you are holy, holy. The universe declares your majesty.
Hari ini kita bersyukur Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dan hari ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan sudah mati, bangkit, dan naik ke surga untuk menyelamatkan kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang begitu baik dalam kehidupan kita. Dan biarlah hari ini kita membawa semua kemuliaan dan keagungan bagi Allah kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita naikkan pujian dan penyembahan kita saat ini. Amin. Kau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Amin. Kau Allah yang luar biasa. Amin. Mari semua katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Mari naikkan pujian dan keagungan kita bagi Dia. Amin. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan
Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, amin. Ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, amin. Hanya Engkau yang layak terima pujian kami, Tuhan. Hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Haleluya. Terima kasih Yesus, Kaulah yang baik. Kami agungkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Biarlah kita agungkan Dia. Amin. Kita bersyukur buat kasih dan kebaikannya dalam hidup kita. Amin. Yesus, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayani-Mu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayani-Mu. Ku tetap setia, ku melayani-Mu. Ku tetap setia, ku tetap setia, ku melayani-Mu. Amin. Kami akan tetap setia melayani-Mu Tuhan, dan hari ini akan memuji, memperbesarkan nama-Mu. Kami siap Tuhan untuk menaikkan puji-pujian kami untuk keagungan nama-Mu. Semua yang percaya boleh katakan amin. Amin. Mari kita naikkan puji-pujian kita agungkan namanya. Amin. Mari semua naikkan pujian dengan sukacita, dengan segenap hati dan kekuatan kita. Amin. Karena Dia telah mati dan bangkit bagi kita. Amin. Amin. Hanya Allah yang sungguh baik dalam hidup kita. Amin.
kepada Tuhan saat ini, amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Amin. Hanya Dia Allah yang terbaik dalam hidup kita, amin. Tanganku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Allah kita, amin. Sebentar kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, Bapak Ibu bisa memberikan persembahan melalui rekening GBI, juga melalui Dana. Sekarang kita akan siapkan hati kita. Sebentar kita akan masuk dalam firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan saat ini boleh menguatkan kita. Apapun masalah yang kita hadapi, apapun musim yang terjadi dalam hidup kita, kasih Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan selalu menolong kita, amin. Mari naikkan dengan sukacita, dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, amin. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Yang percaya angkat tanganmu, katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menjalangku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari kita naikkan pujian dengan sungguh-sungguh. Apapun masalah yang kita hadapi,
Serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Dia akan menolong kita. Dia akan melindungi kita. Amin. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Katakan ku yakin Tuhan memberkati. Amin. Memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Amin. Terima kasih Tuhan. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Mari angkat tanganmu, katakan Tuhan selalu menolongku. Amin. Amin. Selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh. Tanpa seizinku Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari katakan dengan sungguh-sungguh, Tuhan selalu menolongku. Apapun masalah yang Bapak Ibu hadapi, mari percayakan semua kepada Tuhan. Amin. Bahkan sehelai di rambut kita pun tidak akan terjatuh tanpa seizin-Nya. Apapun yang terjadi Tuhan tahu. Semua akan menjadi yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dengan sungguh-sungguh sekali lagi katakan, Tuhan selalu menolongku. Selalu menolongku. Selalu menjaga. Terima kasih Tuhan. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku.
kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan hari ini. Pertolongan kami hanya datang daripada-Mu Tuhan, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang memelihara, menjaga setiap orang percaya. Sampai hari ini penyertaan Tuhan sangat baik dan sempurna. Terima kasih Tuhan buat hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Dan hari ini kami memperingati hari kenaikan Tuhan. Tuhan sudah mati dan bangkit. Dan Tuhan sudah naik ke surga. Kami percaya bahwa Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang sangat dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan buat waktu kesempatan hari ini, di mana kami boleh beribadah, memperingati hari kemenangan demi kemenangan. Dan pujian penyembahan yang sudah kami naikkan, boleh menjadi perkenanan Tuhan. Dan tibalah waktunya Tuhan kami akan mendengarkan sebagian firman Allah, untuk membawa kami kepada semakin hari, semakin dekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kuasa iblis roh jahat, yang akan mencoba mengganggu konsentrasi, mengganggu suasana ibadah kami. Kami patahkan dalam nama Yesus. Sekarang berfirmanlah Tuhan lewat hamba-Mu. Hamba-Mu tidak ada apa-apanya. Kiranya Roh Kudus menolong dan memberkati kami. Kami yang mendengarkan firman Tuhan, berikan hati kami siap. Telinga kami mendengar, dan hati kami siap untuk menerima sabda-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang diberkati Tuhan berkata, amin. Bapak Ibu sekalian, Shalom. Selamat pagi, kita semuanya tentunya berada di dalam keadaan yang baik, karena Tuhan adalah penolong kita yang ajaib. Kita bersukacita hari ini karena hari ini kita dapat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Untuk itu, saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu untuk membuka Alkitab. Yang pertama, Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 9. Dan yang kedua, Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian, yang demikian firman Tuhan. Kisah Para Rasul 1 ayat 9 berkata demikian. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah dua pembacaan yang terambil dari kitab Para Rasul dan Yohanes, di mana kenaikan Tuhan Yesus ke surga selalu diperingati oleh seluruh umat Kristiani di dunia ini. Kenaikan Tuhan Yesus adalah 40 hari setelah Paskah, 40 hari setelah kebangkitan Tuhan. Dan kemudian peringatan Pentakosta, itu 10 hari setelah hari kenaikannya. Artinya Pentakosta hari yang ke-50. Di mana Tuhan mencurahkan Roh Kudus kepada jemaatnya, kepada para muridnya. Khusus hari ini kita akan merenungkan arti atau makna kenaikan Tuhan Yesus bagi kita orang yang percaya kepadanya. Hal yang pertama Bapak Ibu adalah Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepadanya. Tadi dikatakan di dalam Kisah 1 ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya
dari pandangan mereka. Yesus naik ke surga. Apa gunanya? Apa pentingnya? Yesus harus kembali ke surga. Dia berjanji, dia akan menyediakan tempat. Dia akan menyediakan rumah yang disebut rumah Bapa. Dan itulah janji, itulah arti, itulah berkat, itulah makna. Kenapa Yesus naik ke surga? Di samping dia telah menyelesaikan tugas sebagai anak Allah. Di dalam dunia telah mengerjakan pekerjaan yang begitu berat. Dan Yesus telah selesai tugasnya dan dia kembali ke rumah Bapa di surga. Dengan kepulangannya dia dengan naik ke surga, dia menyediakan tempat. Berarti ada janji. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu dijamin, diberikan tempat yang kekal yang disebut di dalam surga. Bapak Ibu, hidup di dunia ini hanya sementara saja. Ya. Setelah kita percaya kepada Tuhan, setelah kita bertobat, maka kita diselamatkan. Diselamatkan artinya kita tidak masuk neraka. Diselamatkan artinya kita diberikan tempat di surga, di rumah Bapa. Itulah yang disebut hidup di dalam keabadian. Bukan 100 tahun, bukan 200 tahun. Tetapi kekal, dimensi yang kekal untuk selama-lamanya. Jadi Alkitab mengatakan bahwa orang-orang percaya telah diselamatkan, dijanjikan oleh Tuhan mendapatkan hidup yang kekal. Kenapa Bapak Ibu? Karena Alkitab mengatakan bahwa ketika kita berdosa, kita akan mendapatkan hukuman. Ya. Dan setiap manusia dikatakan oleh Ibrani 9 ayat 27. Satu kali manusia akan mati dan akan dihakimi. Jadi kematian itu adalah sesuatu yang pasti. Dan kita tidak bisa melarikan diri dari apa yang disebut kematian. Atau kita tidak bisa wakilkan kematian kepada orang lain. Tetapi setiap orang harus mempertanggungjawabkan kehidupannya, perbuatannya, keyakinannya. Tetapi terpujilah Tuhan. Saudara sekalian, kekasih-kekasih Tuhan. Kita mempunyai keyakinan yang pasti. Ketika diselamatkan oleh Tuhan, dosa kita diampuni, kita dilahirbarukan, maka kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Ya, itu sebabnya terpujilah Tuhan bahwa semua kita yang percaya kepadanya dijanjikan untuk mendapat kehidupan yang abadi, hidup yang kekal, dan itu terdapat di dalam Yesus. Tadi Yohanes 14 dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Bagi siapa? Bagi saya, bagi saudara sekalian. Bagi kekasih-kekasih Tuhan. Itu sebabnya sebagai orang yang percaya kita bersyukur. Karena Tuhan sudah memberikan rumah yang kekal. Di dunia ini sementara. Apapun yang kita diami di dunia ini. Rumah yang begitu mewah. Rumah yang begitu hebat. Itu semuanya tidak kita bawa. Semuanya kita tinggalkan. Mungkin kita memiliki kekayaan yang berlimpah ruah. Ada batas waktu di mana kita tidak bisa bawa itu harta kekayaan. Karena apa? Karena memang tempat kita bukan di bumi ini. Ya. Kematian hanyalah cara Allah untuk membawa kita pergi dari dunia yang fana menuju kepada
sorga yang baka, sorga yang kekal. Jadi sekarang yang kita masih hidup ini, kita punya pengharapan akan kedatangannya Yesus kembali untuk menggenapi janjinya. Apa yang dikatakan kepada murid-muridnya. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi Tuhan menjamin, Bapak Ibu, ya, Tuhan Yesus akan menjemput kita. Menjemput untuk dibawa pulang ke rumah Bapa. Kematian seseorang itu dijemput. Ya. Kematian seseorang itu pulang. Orang yang meninggal itu sebagai jembatan, seperti kereta emas untuk kita menuju kepada satu kekekalan. Nah, pertanyaannya, apakah kita sudah siap sedia untuk kita pulang dikala Tuhan sudah memanggil kita? Ini penting sekali. Jangan orang Kristen tidak punya iman untuk masuk surga. Jangan orang Kristen kalau ditanya, kalau kamu meninggal, kamu masuk neraka apa? Masuk surga? Oh, enggak tahu, itu terserah Tuhan. Ke neraka boleh, ke surga boleh. Wah, enggak boleh, saudara. Celaka itu. Tetapi ayat tadi mengatakan, di rumah Bapakku banyak tempat. Supaya di mana aku berada, kamu berada. Dan yang paling hebat, yang paling mengagumkan, Yesus akan datang menjemput kita. Saya ingin memberikan sebuah ilustrasi yang sederhana. Ini andaikan. Andaikan ada orang yang datang kepada saya berkata begini, Supardi, saya akan bawa kamu ke Amerika. Saya akan tunjukkan gedung putih begitu megahnya. Dan aku akan tunjukkan bahwa Amerika begitu hebat. Dengan segala kekayaan dan keberadaannya. Dan aku akan tanggung tiket untuk engkau pergi ke sana. Semuanya aku akan jamin. Orang yang berkata kepada saya, lalu saya lihat, saudara, dari ujung kepala sampai telapak kaki. Dari telapak kaki sampai ke kepala, lalu saya mulai berpikir. Saya harus pakai pikiran saya harus pakai hati saya. Siapa gerangan ini yang ngomong sama saya? Saya mau diajak ke Amerika. Ketika saya melihat dari ujung kepala sampai telapak kaki, saya ulang lagi dari telapak kaki sampai kepala, saya nggak kenal orang ini. Dan saya harus punya sikap tegas. Sorry, minta maaf, saya tidak mau. Karena saya tidak kenal Anda. Tetapi pada satu kesempatan lagi, tahu berapa lama orang datang lagi kepada saya. Supardi, saya akan bawa kamu ke Amerika. Persis apa yang dikatakan orang pertama. Akan diperlihatkan gedung putih, akan diajak jalan-jalan mungkin ke tempat-tempat yang indah di Amerika sana. Dia banyak bicara, kemudian dia kata juga, tiket semua aku tanggung. Engkau akan sampai di Amerika. Saya sama seperti orang pertama, saya lihat dari telapak kaki sampai ke kepala. Dari kepala sampai telapak kaki. Dan ketika saya melihat, rupanya orang ini saya selalu melihat di televisi adalah Joe Biden. Berarti dia siapa? Dia presiden Amerika. Nah, ini namanya ilustrasi, saudara. Nah, ketika saya melihat ini adalah betul-betul seorang presiden Amerika, saya tidak banyak alasan. Oke, saya mau diajak ke sana. Nah, apa yang kita timba dari pesan rohaninya? Tuhan Yesus itu yang punya sorga, saudara. Tuhan Yesus itu yang punya kerajaan. Dia berjanji kepada saya dan saudara untuk menjadikan tempat bagi kita. Dan dia akan menjemput kita.
bukan sekedar memberikan tiket. Itu yang disebut, dia akan menjemput umatnya, disebut pengangkatan gereja, rapture. Dan ini adalah sebuah janji. Dan janji Tuhan pasti digenapi. Itu sebabnya dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat. Banyak tempat tinggal, surga semakin luas bila mana banyak orang yang masuk surga. Itu sebabnya Yesus harus naik lebih dahulu. Dan dia menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya, yang telah ditebus dosanya, yang telah dilahirkan baru, yang telah melayani Tuhan, yang telah berkorban untuk Tuhan. Semuanya Tuhan akan perhitungkan. Dan tidak ada yang sia-sia apa yang kita kerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan segan-segan melayani Tuhan. Jangan segan-segan mengabdi kepada Tuhan. Upah kita besar di surga. Ya, upah kita sangat besar. Kita akan mendapatkan mahkota yang disebut mahkota kemuliaan, mahkota kebenaran. Bagi siapa orang yang akan diberikan mahkota itu? Bagi orang yang taat kepada Tuhan, bagi orang yang setia kepada Tuhan. Jadi hal yang pertama, apa makna, apa arti Yesus naik ke surga? Yang pertama, dia menyediakan tempat bagi saya, bagi saudara. Bagi semua orang yang percaya, yang mau mengabdikan diri kepada Tuhan. Dengan tulus hati, motivasinya penuh dengan kasih kepada Tuhan. Maka kita dijamin untuk masuk surga. Itu yang pertama. Yang kedua, apa makna, apa arti Yesus naik ke surga buat kita, orang percaya? Supaya Roh Kudus datang menolong kita. Ya. Zakaria 4 ayat 6 atau Yohanes 16 ayat 7. Kalau Zakaria berkata begini di dalam Zakaria 4. Maka berbicaralah ia katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku. Firman Tuhan semesta alam. Jadi ayat ini membicarakan kepada Zerubabel, kepada kita juga. Hidup ini bukan kekuatan kita, bukan kegagahan kita, bukan keperkasaan kita, bukan kekayaan kita, bukan popularitas kita, bukan apa yang ada di dalam kehidupan kita. Tetapi untuk hidup kita menjadi kuat. Dan kita tetap konstan menjadi anak Tuhan. Kalau kita mendapat Roh Kudus. Jadi penting. Hidup ini kalau nggak ada Roh Kudus, hambar saudara. Melayani kalau tidak ada Roh Kudus, hambar. Ya, kita mengiring Tuhan kalau nggak ada Roh Kudus, lemah. Itu sebabnya Roh Kudus. Urapan Roh Kudus penting bagi setiap orang percaya. Terlebih bagi orang-orang yang mau melayani Tuhan. Jadi hidup manusia tidak semata-mata tergantung kepada apa yang ada pada dirinya. Kita ini siapa? Ya. Apapun yang kita punyai, apapun yang kita merasa, kita sesuatu ada dalam hidup kita. Semuanya tidak ada apanya. Ya. Itu sebabnya di dalam Yohanes 16 ayat 7 berkata, namun benar yang kukatakan ini kepadamu, kukatakan ini Yesus, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku mengutus dia kepadamu. Jadi makna arti daripada kenaikan Tuhan, Tuhan mengirimkan Roh-Nya. Ya, untuk memberi kekuatan, untuk menghibur bagi yang berduka. Dan ini adalah berkatnya Yesus naik.
Jika Tuhan Yesus tidak naik ke surga, Roh Kudus tidak turun. Roh Kudus ini, penolong yang lain ini, penghibur ini disebut Parakletos. Ya. Mengirimkan penghibur bagi kita yaitu Parakletos. Parakletos itu artinya mendampingi kita di samping kiri kah, samping kanan kah, di depan kah, di belakang kah. Itu penghibur. Jadi kalau tidak punya Roh Kudus, saudara, hidup ini kenapa orang mau bunuh diri, kenapa orang kecewa, kenapa orang menghujat Tuhan, kenapa orang meninggalkan Tuhan. Intinya karena tidak ada Roh Tuhan dalam hidup kita. Tidak ada kekuatan. Apa yang kita banggakan? Jadi kalau istilah Yunani diterjemahkan sebagai penghibur atau penolong, itu sebagai Parakletos. Parakletos itu artinya terus mendampingi kita. Kalau orang misalnya sedang berperkara menghadap seseorang atau menghadap hakimkah, maka kita didampingi. Itu sebabnya penting sekali Roh Kudus ada dalam hidup kita. Maka kita akan mengalami dukungan, dorongan, bimbingan yang luar biasa. Sebab itu ketika Yesus naik, maka Tuhan berkata, jangan tinggalkan Yerusalem. Tunggu di loteng Yerusalem, berdoa mereka sampai 10 hari. Dan hari Pentakosta, hari ke-50, maka dicurahkan Roh Kudus ke atas 120 murid. Semuanya berbahasa roh. Glosolalia, berbahasa seperti yang diilhamkan oleh Tuhan. Dan itu untuk membangun jemaat. Sebab itu, anak Tuhan perlu apa itu Roh Kudus. Ada pujian berkata, Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudusku mengasihimu. Kau lembut, kau manis. Kaulah penghiburku. Penolongku diutus oleh Bapakku. Boleh kita nyanyi dulu? Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati, Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati, menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kalau Roh Kudus hadir di gereja kita akan semarak, gereja kita akan mendapat kekuatan. Kalau Roh Kudus hadir dalam rumah tangga itu menjadi damai. Karena setiap pribadi lepas pribadi, ada Roh Tuhan dalam hidupnya. Kalau susah dia hibur, kalau lemah dikuatkan. Itu sebabnya berkat arti daripada kenaikan Yesus. Yang pertama menyediakan tempat bagi kita untuk masuk dalam kekekalan, keabadian. Yang kedua, dia kirimkan rohnya, penolong yang sekualitas. Ya, jadi Roh Kudus itu gantinya Yesus. Sekualitas dengan Yesus. Roh Kudus itu hakikatnya adalah Allah. Dan dia memberi kekuatan kepada kita. Itu sebabnya jika Roh Kudus hadir dalam diri seseorang, bahkan kalau orang itu berdosa, orang itu telah melanggar firman Tuhan,
maka Roh Kudus itu akan menginsapkan dia. Ada orang hidupnya jahat, bertahun-tahun hidup dalam kejahatan, membunuh, merampok. Tapi ketika dia dijamah Roh Kudus, saudara, Roh Kudus mulai membisik kepada dia, kamu jahat. Kamu melakukan yang bertentangan dengan aku. Roh Kudus itu bicara kepada orang itu. Dan akhirnya orang itu bertobat dan insaf dari dosanya. Seperti Yohanes 16 ayat 8. Dan kalau ia datang, Roh Kudus datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Bahwa manusia itu diinsafkan. Dosa itu pasti akan menghadap penghakiman. Upah dosa itu adalah maut. Jadi Roh Kudus itu begitu pentingnya dalam hidup kita. Untuk mengajar kita, untuk menghibur kita. Dan kita akan hidup di dalam jalan yang lurus. Kita tidak akan bengkak-bengkok, tidak akan siksak jalan kita. Tetapi jalan kita akan menuju kepada jalan yang benar. Jadi Roh Kudus penting, Bapak. Roh Kudus juga membantu kita untuk menjalani hidup yang berkenan. Di dalam Roma 8:13 berkata, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup dan membantu kita memiliki pengharapan yang berlimpah-limpah. Jadi jika kita hidup menurut daging, kita akan mati. Kita akan masuk neraka. Tetapi jika oleh roh, kita akan mematikan perbuatan daging. Artinya kalau kita ada Roh Kudus, kehidupan yang dosa itu akan dikikis habis. Orang tidak lagi berbuat jahat, orang lagi tidak korupsi, orang lagi tidak membunuh, orang lagi tidak main-main dalam hidup ini. Dosa itu banyak sekali, saudara. Itu sebabnya buka hati untuk Roh Kudus. Dan Roh Kudus juga tidak hanya itu, tetapi memberikan kesaksian roh untuk kita bersaksi. Jadi Roh Kudus itu penting, Bapak Ibu. Ya. Roh Kudus itu penting dalam hidup kita. Tetapi kamu akan punya kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Ini tugas gereja juga. Tugas gereja yang pokok itu ada 3. Yang pertama itu adalah koinonia. Bersekutu. Gereja dipanggil keluar dari dunia untuk masuk dalam persekutuan anaknya yaitu Yesus. Tugas yang kedua adalah bersaksi, marturia. Kisah 1:8 ini jelas dikatakan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Di Yerusalem, kota ini. Di Yudea, kota juga. Di Samaria, kota juga. Sampai ke ujung bumi. Jadi kalau kita gereja menjadi saksi di mana kita ditempatkan Tuhan. Kalau ada Roh Kudus. Jadi gereja tidak boleh lupa. Roh Kudus itu harus hadir. Roh Kudus harus ada dalam kehidupan kita. Jadi Roh Kudus itu begitu banyak melakukan hal-hal yang membuat kita menjadi kuat. Dikala kita lemah, Roh Kudus juga memberi kekuatan. Ya. Dan ini adalah harapan kita. Dan yang terakhir, makna atau arti dari Yesus naik ke surga. Supaya ibadah kita semakin antusias. Supaya ibadah kita, memang sekarang belum waktunya untuk kita ibadah seperti sebelum COVID-19. Tetapi ada waktunya nanti. Ya. Sekalipun kita di rumah juga kita bisa beribadah, antusias beribadah seperti yang dikehendaki Alkitab. Yohanes 4 ayat 20-24 saya bacakan. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba.
bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang kamu tidak kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ini gereja kita ini rohnya harus main, saudara. Bila Roh Kudus dalam hidup kita, maka kita akan semakin bermakna, semakin bergairah. Jika Tuhan Yesus tidak naik ke surga, ibadahnya menjadi ibadah yang terbatas kepada liturgi, kepada tata cara semata. Tetapi kalau Roh Kudus hadir, ibadah itu menjadi ibadah yang penuh dengan roh. Ya, siapapun yang melayani, siapapun yang jadi WL, siapa yang menjadi singer, maka ibadah kita akan menjadi semarak, akan menjadi antusias. Ibadah tidak terikat dengan waktu dan tempat. Sekalipun kita ibadah hari-hari ini online, tetapi kalau dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan mengalami betapa dahsyatnya Allah yang kita sembah itu. Roh Kudus akan menyiapkan pemimpin-pemimpin ibadah. Kenapa orang-orang yang ibadah harus siap? Berdoa dulu di rumah, bersekutu bersama, supaya Roh Kudus turun. Supaya Roh Kudus memenuhi hidup kita. Tanpa roh kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sama juga kamu manusia. Tubuh, jiwa, roh. Kalau rohnya nggak ada, bukan manusia sejati. Itu namanya jenazah. Banyak orang-orang Kristen, kita orang Kristen. Tapi itu mati. Tidak bergairah, tidak hidup. Kenapa? Karena mereka tidak mengandalkan roh. Mereka mengandalkan kedagingan. Mereka mengandalkan skill, mereka mengandalkan sesuatu kepandaian. Itu sama sekali tidak boleh. Jangan terkontaminasi dengan dunia bila mana kita melayani Tuhan. Tetapi hendaklah hidup kita menyerah kepada pimpinan Roh Kudus. Dan Tuhan akan siapkan itu. Pelayan-pelayan Tuhan, jemaat Tuhan, siapapun kita akan menyerahkan hidup, menghormati hari ibadah. Bangsa Israel menghormati hari Sabat. Kalau saya kutip dari Yesaya 58 ayat 13 berkata begini. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat, hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong. Jadi orang yang tidak menghargai ibadah raya, tidak menghargai ibadah kudus, itu celaka, saudara. Jangan karena urusan rumah tangga, urusan pekerjaan, urusan apa saja, itu harus dikesampingkan lebih dahulu. Harus mencari Tuhan di dalam hadiratnya. Kan Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Itu yang penting, itu yang esensi. Baru hadiahnya itu kekayaan, baru hadiahnya itu kedudukan, baru hadiahnya itu adalah apa yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Yang sifatnya duniawi, yang sifatnya sementara. Tetapi kalau orang menghargai hari Sabat, 6 hari kamu boleh bekerja, 1 hari harinya Tuhan. Dan kalau harinya Tuhan kita curi, harinya Tuhan kita sepelekan, dosa itu tidak simsalabim hari-hari ini. Tetapi lambat laun, engkau akan mengalami sesuatu yang tidak diperkenankan Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu, saudara sekalian yang terkasih, marilah kita percaya kenaikan Tuhan
yang kita peringati hari ini untuk mengingatkan kita kembali. Yang pertama, kita dijamin untuk mendapat hidup kekal. Ya, itu jaminan Tuhan. Itu yang pertama. Kemudian hidup kita pun harus terima Roh Kudus. Ya. Dan yang ketiga, supaya kita mengiring Tuhan tidak lesu, tidak loyo. Tidak semau-mau kita. Tetapi kita akan tunduk kepada Tuhan. Dan tunduk kepada pimpinan Roh Kudus. Dan Roh Kudus akan membawa kita kepada suasana ibadah yang penuh dengan roh dan kebenaran. Maka tidak ragu lagi. Dikala Tuhan menjemput gerejanya, maka pasti kita akan masuk dalam kehidupan yang kekal. Bukan mudah-mudahan. Ya, itu sebabnya mari kita menghormati juga harinya Tuhan. Sebagai satu kesimpulan untuk peringatan hari kenaikan Tuhan hari ini, arti berkat makna Yesus naik ke surga. Pertama, menjadikan tempat bagi kita, tempat keabadian, dunia ini sementara. Yang kedua, supaya Roh Kudus datang menolong orang percaya. Dan Roh Kudus akan membuat ibadah kita semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati. Sama-sama kita akan berdoa memuji Tuhan. Ya. Pujian berkata, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidup ini. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku Tuhan, Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam harapan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah dalam hidupku. Sembah Dia, haleluya, haleluya. Kau harapan kami, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan.
Kita satukan hati dan berdoa. Bapa, kami bangga menjadi umat-Mu. Kami sungguh senang menjadi orang-orang percaya kepada Yesus. Karena di dalamnya ada jaminan untuk kami mendapatkan hidup dalam keabadian, hidup kekal. Sebab itu ajarlah kami setia. Keabadian, kekekalan bukan dipersiapkan untuk orang-orang tidak percaya. Bukan dipersiapkan kepada orang-orang yang melawan Engkau. Bukan dipersiapkan kepada orang-orang fasik. Tetapi dipersiapkan bagi orang-orang tebusan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kiranya roh-Mu terus mengalir dalam hidup kami. Membasahi hati jiwa roh kami. Agar kami boleh terus eksis. Terus melayani, terus mengiringi Engkau Tuhan. Karena tidak ada kekuatan lain di dunia ini yang mampu untuk menjalani kami hidup di dunia ini. Masalah persoalan, dunia semakin hari semakin jahat. Siapa yang bisa menolong kami kecuali Engkau di dalam Roh Kudus-Mu. Membuat kami akan berjalan di dalam jalan yang benar. Dan Roh Kudus akan membuat kami lebih hari lebih semangat. Lebih mengasihi Engkau. Lebih sungguh-sungguh. Dan juga mengasihi sesama kami. Sekitar kami, kota kami, daerah kami. Biarlah kami dijadikan terang dan garam itu. Terima kasih Bapa di surga. Dan pada akhirnya, Tuhan akan menjemput kami masuk dalam kemuliaan kekal selama-lamanya. Berkati jemaat Tuhan yang sakit dengan kesembuhan. Berkati mereka dengan finansial mereka yang berkekurangan. Dan berkati kami dengan iman yang lebih lagi. Karena tanpa iman Tuhan tidak perkenankan kami. Berkati yang melayani, berkati yang dilayani. Berkati mereka yang setia dan taat kepada Tuhan. Karena upah kami besar di surga. Terpujilah Engkau Tuhan. Kiranya berkat-Mu turun atas ibadah kami, ibadah online ini. Di rumah masing-masing. Dimanapun mereka berada dan mengikuti ibadah ini. Kedangkan tangan-Mu dan berkati kami. Mari kita mengangkat tangan saudara. Terimalah berkat daripada Allah. Terimalah berkat daripada Tuhan. Sekarang saudara sekalian terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga. Dengan cinta kasih Yesus yang sangat sempurna. Serta persekutuan dengan Roh Kudus. Terus menyertai, memberkati, mendorong kami. Sampai kepada Maranatha Tuhan datang. Dan kami masuk dalam kemuliaan kekal. Sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari saudara kita ucapkan bersama-sama. Amin. Tuhan memberkati. Selamat hari kenaikan Tuhan. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ibadah kita sudah selesai. Kita bersyukur semua Tuhan pimpin. Dan pengumuman jangan lupa hari Minggu kita akan ibadah seperti biasa, offline dan online. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Amin.